Salam saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami, kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menjamah kami yang di sini, dan Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau jamah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga ia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu di atas tata kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara seiman, pada saat ini saya mengambil tema kesetiaan. Dan sebelum saya menjelaskan apa itu kesetiaan, saya sedikit bercerita tentang seorang yang sangat setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, yaitu kisah seorang Ayub. Ayub adalah orang yang taat, setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, di balik semuanya itu dia mengalami banyak masalah, banyak tantangan, rintangan, cobaan yang dihadapinya. Saudara-saudariku, tantangan-tantangan yang dihadapinya itu bukan suatu hal yang sangat mudah. Dan bahkan istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal, bahkan hartanya yang melimpah hilang sekejap begitu saja. Tapi Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan dan bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku? Tetapi dia berserah kepada Tuhan, berseru, makin setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan di balik kesetiaannya itu, saudara-saudara, Tuhan membalaskan apa yang hilang kepadanya pada saat itu. Dalam tantangan, cobaan yang dihadapinya, Tuhan kembalikan bahkan 10 kali lipat. Harta yang hilang kembali, sehingga dia bisa dikenal kembali sebagai orang yang kaya, dan dia mendapat istri dan melahirkan 3 orang anak. Saudara-saudariku, itu sangat luar biasa, kesetiaan yang sangat luar biasa. Kisah Ayub tersebut sangat terinspirasi dalam hidup kita. Baik saudara-saudariku, mari kita masuk dalam tema kita hari ini, itu kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan menurut KBBI atau menurut Kamus Bahasa Indonesia, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan dalam persahabatan, perhambaan, dan kepatuhan. Saudara-saudariku, itu menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini kesetiaan memiliki arti, yaitu kesetiaan adalah keteguhan, bukan ingkar janji atau pengkhianatan, perjuangan dan penghargaan, serta menjaga cinta dan menepati janji bersama. Saudara-saudariku, kesetiaan di sini memiliki arti dalam suatu hubungan. Kesetiaan dalam suatu hubungan, yaitu dalam suatu hubungan pasti adanya yang namanya kesetiaan. Tetap dilibatkan yang namanya kesetiaan. Karena tanpa kesetiaan pasti hubungan tersebut tidak akan terjalin dengan baik. Pasti ujung-ujungnya akan berpisah. Oleh karena itu,
kesetiaan dalam satu hubungan itu kesetiaan dalam suatu hubungan yaitu hidup dengan cinta, dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, penghormatan, dan ketulusan dalam hati, tidak saling menyakiti. Kita bisa lihat dalam Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 6 ayat 10 saya baca, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudariku, di sini firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, jelas pasti dia akan bertanggung jawab dalam perkara-perkara hal yang besar. Saudara-saudariku, jadi kesetiaan berarti perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran. Saudara-saudariku, mengapa kesetiaan itu sangat penting? Jelas saudara-saudariku, kesetiaan itu sangat penting. Karena kesetiaan itu sudah menjadi salah satu sikap baik yang ada dalam diri manusia. Kita bisa lihat dalam Amsal yang ketiga ayat yang 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada luh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan serta manusia, dalam pandangan Allah serta manusia. Di sini saudara firman Tuhan mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada leher, tuliskan itu pada luh hati, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan serta manusia. Di sini saudaraku, namun tak semua orang bisa dengan mudah bersikap setia terhadap sesuatu hal. Jika kita tidak memiliki kesetiaan terhadap berbagai hal, kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan dalam hidup, saudara-saudara. Saudara-saudariku, kapankah kesetiaan itu berlaku, atau kapankah kesetiaan itu ada? Kesetiaan itu kesetiaan itu bisa ada dalam setiap hubungan, dalam setiap komunitas, atau dalam setiap perkumpulan di mana kita dikasih pertanggungjawaban dalam setiap kelompok atau komunitas perkumpulan. Bahkan kita dipercayakan sebagai atau ketua lah. Oleh karena itu, kapan kita bisa memiliki kesetiaan? Memiliki kesetiaan tidak terbatas, saudara-saudari. Oleh karena itu, bagaimana cara meningkatkan kesetiaan? Saya memiliki beberapa poin itu untuk meningkatkan kesetiaan itu. Ada beberapa poin itu. Ciptakan komitmen. Ciptakan komitmen. Sikap setia yang membuat orang komitmen di sini yaitu sikap setia yang membuat orang tak ragu memiliki komitmen dengan Anda, saudara-saudara. Termasuk saat Anda merasa bahwa pasangan telah begitu setia, komitmen untuk menjalin hubungan yang lebih serius pun tercipta dengan sendirinya. Yang kedua, saudara-saudara, merasa lebih dihargai. Ini sangat penting dalam meningkatkan suatu hubungan, sangat dihargai, merasa lebih dihargai.
Jika kita bersikap setia pada pasangan, secara otomatis rasa sayang akan muncul atau semakin muncul. Pada akhirnya pasangan kita ingin membuat hubungan semakin erat. Hubungan kita kepada pasangan semakin erat, dan tentunya ini baik bagi diri kita atau bagi diri Anda masing-masing dalam suatu hubungan, dalam pasangan kalian. Yang ketiga, terima kekurangan. Banyak dalam hubungan saudara-saudariku tidak menerima kekurangan. Tapi di sini mengingatkan kita untuk meningkatkan kesetiaan harus adanya terima kekurangan. Saat teman-teman seiman, saat Anda bersikap setia, pasangan juga akan menilai Anda sebagai sosok yang berharga, tak peduli dengan kekurangan lainnya yang Anda miliki di dalam diri. Pasanganmu akan memaklumi hal-hal tersebut dan bahkan tetap mencintai Anda. Itulah sebabnya saudara-saudariku, meningkatkan suatu kesetiaan itu adanya menerima kekurangan. Selanjutnya saudara-saudariku, jadi prioritas. Jadi prioritas di sini dengan menunjukkan kesetiaan pada pasangan, Anda telah mendapatkan tempat yang istimewa di hatinya. Bahkan prioritas yang ia miliki kini sepenuhnya tertuju kepada Anda. Saudara-saudariku, itulah suatu cara bagaimana meningkatkan kesetiaan. Beberapa poin tadi yaitu ciptakan komitmen, merasa lebih dihargai, terima kekurangan, jadi prioritas. Jadi saudara-saudaraku, kesimpulan yang bisa saya ambil di sini yaitu dengan demikian saudara-saudaraku, mari kita memelihara kesetiaan terhadap hubungan kita, terhadap hubungan kita, terhadap pasangan, sahabat, teman, bahkan kepada Tuhan, saudara-saudara. Dengan demikian saudara-saudariku, biar tidak ada keegoisan dalam suatu hubungan kita kepada pasangan kita. Oleh karena itu, mari kita ciptakan kesetiaan, mari kita kembangkan, memelihara yang namanya kesetiaan. Baik, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami. Engkau masih bersama-sama dengan kami pada saat ini, Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Bapa, dalam setiap pelayanannya dan dalam setiap pendidikan. Inilah doa kami serahkan dalam tangan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Amin.